Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 memperkuat seluruh pos keamanan serta rest area di PT Freeport Indonesia. Situasi di Papua kembali memanas dan kali ini bukan sekadar gangguan keamanan biasa. Mile 50, salah satu titik vital di area operasi PT Freeport Indonesia, berubah menjadi zona dengan eskalasi tinggi. Serangan demi serangan yang dilakukan kelompok bersenjata yang selama ini dikategorikan sebagai KKB atau OPM, mulai menunjukkan pola yang lebih berani, lebih terarah, dan lebih berisiko. Namun respon yang muncul kali ini juga tidak biasa. Bukan hanya patroli rutin, bukan sekadar pengamanan statis. TNI mulai mengirimkan sinyal yang jauh lebih keras dan jauh lebih serius. Eskalasi di Mile 50. Mile 50 bukan lokasi sembarangan. Ini adalah salah satu jalur penting dalam ekosistem operasional Freeport. Jalur logistik, mobilisasi personel, hingga distribusi material tambang bernilai strategis. Ketika titik ini mulai sering diserang, maka artinya bukan hanya keamanan yang terganggu, tapi juga stabilitas ekonomi ikut terancam. Serangan terhadap prajurit TNI, Polri, dan pegawai sipil menunjukkan satu hal. Kelompok bersenjata ini tidak lagi sekadar melakukan gangguan sporadis, tetapi mulai mencoba menciptakan efek tekanan berkelanjutan. Tujuannya jelas, mengganggu aktivitas vital dan menciptakan ketidakpastian. Dan dalam dunia militer, ketika targetnya adalah objek vital nasional, maka responsnya tidak akan setengah-setengah. Turunnya Panglima Lapangan. Di titik ini muncul satu sinyal yang sangat penting. Pangkoga Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, tidak hanya memantau dari jauh, beliau turun langsung ke lapangan dengan perlengkapan tempur lengkap. Ini bukan sekadar simbolik. Dalam struktur militer, kehadiran komandan tertinggi di wilayah operasi dengan gear tempur penuh menunjukkan bahwa situasi telah masuk ke level yang membutuhkan kontrol langsung dan pengambilan keputusan cepat di lapangan. Artinya, ini bukan lagi operasi biasa, ini sudah masuk fase penekanan serius. Langkah ini juga punya efek psikologis besar, baik ke pasukan sendiri maupun ke lawan. Bagi prajurit, ini meningkatkan moral. Bagi kelompok bersenjata, ini adalah pesan. TNI tidak hanya hadir, tapi siap mengendalikan situasi secara penuh. Deployment ANOA di Papua. Salah satu langkah paling mencolok adalah mulai diterjunkannya Panzer ANOA ke wilayah Mile 50. Kendaraan tempur ini bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga perubahan pola operasi. ANOA dirancang untuk mobilitas tinggi di medan sulit, perlindungan terhadap serangan senjata ringan hingga ranjau, serta mampu membawa pasukan dalam kondisi relatif aman. Dengan masuknya ANOA ke area ini, ada beberapa implikasi penting. Pertama, TNI mulai meningkatkan level proteksi terhadap personel. Artinya, ancaman yang dihadapi tidak lagi dianggap ringan. Kedua, pola operasi berubah dari sekadar patroli menjadi operasi taktis yang lebih terstruktur dan agresif. Ketiga, kehadiran kendaraan tempur berat di wilayah ini menunjukkan bahwa TNI siap menghadapi kemungkinan eskalasi yang lebih besar. Ini bukan lagi operasi menjaga. Ini mulai masuk ke fase mengendalikan. Dimensi udara, sinyal paling keras. Namun yang paling menarik, justru datang dari dimensi yang tidak selalu terlihat. Ada indikasi bahwa TNI mulai mengerahkan pesawat tempur ringan turboprop Super Tucano dalam operasi di Papua. Jika ini benar terjadi secara aktif, maka ini adalah eskalasi yang sangat signifikan. Super Tucano bukan sekadar pesawat patroli, ia adalah platform close air support yang sangat efektif untuk operasi kontrainsurgensi. Kemampuannya antara lain, terbang rendah dengan presisi tinggi, membawa persenjataan seperti roket dan cannon, bertahan lama di udara untuk pengawasan, dan yang paling penting, efek kejut psikologis. Dalam banyak konflik di dunia, kehadiran pesawat seperti ini seringkali menjadi game changer, bukan hanya karena daya hancurnya, tapi karena efek mentalnya terhadap kelompok bersenjata di darat. Strategi TNI, dari defensif ke proaktif. Jika kita tarik garis besar, ada perubahan pendekatan yang mulai terlihat. Sebelumnya,
operasi di Papua cenderung defensif, mengamankan objek vital dan merespons serangan. Namun sekarang TNI mulai bergerak lebih proaktif. Ciri-cirinya jelas. Komandan turun langsung ke lapangan. Kendaraan tempur berat mulai diterjunkan. Dukungan udara mulai diaktifkan. Dan patroli berubah menjadi operasi taktis berlapis. Ini menunjukkan bahwa TNI tidak lagi hanya menunggu serangan, tetapi mulai mengambil inisiatif untuk mengontrol wilayah. Dalam doktrin militer, ini adalah transisi dari area security ke area dominance. Dampak ke depan. Pertanyaannya sekarang, kemana arah situasi ini? Ada dua kemungkinan besar. Pertama, tekanan militer yang meningkat akan memaksa kelompok bersenjata mundur dan kembali ke pola gerilya klasik, menghindar, bersembunyi, dan mengurangi kontak langsung. Kedua, justru terjadi eskalasi lanjutan, di mana mereka mencoba melakukan serangan lebih besar sebagai bentuk perlawanan. Namun, dengan konfigurasi kekuatan yang mulai ditampilkan TNI saat ini, opsi kedua menjadi jauh lebih berisiko bagi mereka, karena perbedaan kekuatan akan semakin terlihat jelas. Yang sedang terjadi di Mile 50 bukan sekadar konflik lokal biasa. Ini adalah pertarungan kontrol atas wilayah strategis, objek vital nasional, dan stabilitas keamanan jangka panjang. Dan dari semua indikator yang ada, TNI kini tidak lagi bermain di level respons. TNI mulai mengunci permainan. Dengan kombinasi kekuatan darat yang diperkuat, kendaraan tempur yang masuk, serta kemungkinan dukungan udara yang mulai aktif, pesan yang dikirimkan sangat jelas. Negara hadir dan kali ini tidak setengah-setengah.